Mei 2021 pukul 17 WIB di Gereja Galilea, Jalan Damang Batu nomor 13. Selanjutnya kebaktian minggu depan, yaitu kebaktian Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis 13 Mei 2021 dimulai pukul 8 WIB, dilaksanakan secara tatap muka di gereja dan disiarkan langsung melalui media online YouTube channel GKE Galilea. Dan kebaktian hari Minggu 16 Mei 2021 dimulai pukul 8 WIB, dilaksanakan satu kali secara tatap muka di gereja dan disiarkan langsung melalui media online YouTube channel GKE Galilea. Baptisan Kudus. Pada hari ini akan dilayani baptisan kudus atas nama Hendersius Peter Faro, anak dari Bapak Triadi Saputra dan Ibu Ceria Inara, dan Jonathan Cornelius Narang, anak dari Bapak Indra Balinga Narang dan Ibu Teti. Pelayanan nikah pada hari Sabtu 22 Mei 2021 di Gereja Galilea pukul 10 WIB akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah atas nama Melisa Oktaviani SHMH, anak dari Bapak Dusun Y. Engkak almarhum dan Ibu Rusterika almarhum, dengan Junio Desukasdo ST, anak dari Bapak Sumber Kalada dan Ibu Deti. Informasi tambahan, Majelis Jemaat GKE Galilea mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas untuk Vikaris Cynthia Mutiara Putri STH yang akan bertugas di Majelis Jemaat GKE Galilea terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan November 2021. Dimohon berdiri apabila ada hadir pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di Jemaat GKE Galilea. Yang kedua, atestasi datang telah pindah dari Jemaat GKE Eka Sinta Menteng ke Jemaat GKE Galilea sejak bulan Mei 2021, yakni Bapak Penetua Ruslan Hagaman dan Ibu Penetua Nyonya Taniawati R. Hagaman. Kepada Bapak Ruslan Hagaman beserta Ibu, bisa dimohon berdiri apabila hadir pada pagi hari ini. Selamat datang Ibu, terima kasih. Selamat datang dan selamat melayani di Jemaat GKE Galilea. Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang lengkap dapat dibaca dalam Warta Jemaat hari ini Minggu 9 Mei 2021. Sekian ringkasan Warta Jemaat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita masuk ke rangkaian ibadah Minggu 9 Mei 2021. Dan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Pujian Bapa Sorgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Teristimewa di minggu-minggu yang telah kami lewati, Engkau telah menjaga kami. Dan sampai pada hari ini, Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami semua. Kami mohon ya Bapa, perlindungan-Mu kembali kami harapkan di dalam kehidupan yang akan kami jalani di minggu-minggu yang akan datang. Allah yang Maha Kudus, curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan tingkah dan perbuatan kami yang menyenangkan di Kau dan sesama kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 bait yang pertama dan bait yang kedua. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai virus hujan turun menyirapi tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi.
Mari kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 98 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 yang saya bacakan demikian. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nepiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara. Kita sambut dengan menyanyi dari PKJ nomor 198 bait 1 hingga bait yang kedua. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta.
Shalom. Selamat beribadah hari Minggu, selamat bertemu kembali bagi kita yang bisa hadir di gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online dari rumah. Baik, firman Tuhan untuk kita hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Almanak Nas GKE kita, yaitu terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sabda yang hidup, Sabda-Mu telah terbentang di hadapan kami. Ajar kami untuk memahami, mengerti kebenaran dari Sabda-Mu ini dengan baik dan benar. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan terlebih jemaat-Mu yang mendengar, sehingga firman-Mu saat ini boleh memberikan sukacita, kebahagiaan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Allah kepada kami, karena kami sedia untuk mendengar. Oleh dan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca secara litani. Saya mulai ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, dan selanjutnya pada ayat yang ke-17 nanti kita akan baca secara bersama. Kalau sudah siap kita akan baca. Saya mulai. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada penjelasan yang mendalam, tema yang saya angkat saat ini yaitu kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Nah, sebelumnya saya mau bercerita, Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Sekelompok pemuda, mereka ini sedang pergi, ada program retreat gitu ya. Jadi mereka itu pergi ke sebuah danau. Danaunya sangat indah, airnya jernih, pemandangan di sekeliling begitu sempurna gitu. Nah, jadi dalam retreat mereka ini, mereka melaksanakannya di sebuah perahu.
Jadi tibalah mereka karena ada perahu yang disewakan di danau itu. Mereka pergi ke danau itu naik perahu, dan ketika di tengah-tengah danau mereka berhenti mendayung. Nah, disitulah mereka bersama-sama seperti melaksanakan PA gitu ya, tanya jawab, yang topiknya kebetulan juga tentang kasih. Nah, jadi topik tentang kasih sangat menarik. Jadi pemuda yang satu begitu semangat dia mengatakan, bercerita tentang kasih. Pemuda yang kedua demikian juga, pemuda yang ketiga, keempat, pokoknya begitu hiduplah perdebatan mereka tentang kasih. Gitu, ada tanya jawab juga, ada yang mengklaim, ada yang setuju dan sebagainya. Nah, tapi di tengah pemuda yang ramai berdebat ini, ada satu orang pemuda yang hanya duduk saja diam, ia menyimak apa yang mereka perdebatkan itu. Nah, pemuda ini diam saja. Nah, jadi semakin semangat mereka berdebat sampai tidak sadar. Akhirnya satu orang pemuda ini tercebur ke danau itu. Nah, dia kaget. Ternyata dia tidak bisa berenang. Terlihat dari tangannya yang menggapai-gapai gitu, minta tolong gitu sambil berteriak. Nah, teman-temannya yang berdebat tadi kaget juga melihat kejadian itu begitu tiba-tiba. Nah, dari mereka ini ternyata pemuda yang hanya berdiam diri tadi saja, dia yang terjun langsung begitu ke dalam danau itu, berenang mendekati temannya yang tadi hampir tenggelam. Nah, puji Tuhan, temannya ini bisa diselamatkan ya. Nah, menurut Bapak Ibu, di antara pemuda yang berdebat tadi dalam retreat ini yang membahas tentang topik kasih, pemuda yang mana menurut Bapak Ibu yang betul-betul mengerti, menyelami makna kasih yang sesungguhnya? Nah, saya yakin kita semua setuju ya, pemuda yang berdiam diri tadi ya. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama setuju yang mengerti tentang kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sempurna itu adalah pemuda yang sejak tadi hanya diam menyimak, tetapi dia bertindak langsung dalam prakteknya perihal kasih itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kemarin saya buka, dan saya punya salah satu buku ini, kamus ini, kata kasih itu berarti perasaan cinta katanya di sana, perasaan sayang, perasaan suka. Nah, ada juga kalimat berkasih. Saya lihat di sana artinya berkasih itu mempunyai rasa kasih. Selanjutnya ada juga saya lihat, saya baca di sana mengasihi katanya. Nah, mengasihi berarti mencintai, menyayangi, dan menaruh kasih kepada seseorang, pada orang lain. Nah, kata kasih merupakan kata yang indah, merupakan untayan kata yang menarik. Dia hanya terdiri dari 5 huruf saja, K-A-S-I-H, kasih. Begitu sempurna. Nah, semua orang suka mendengar kata kasih, bercerita tentang kasih. Namun kata kasih sulit untuk dipraktekkan. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Kata kasih sangat sulit untuk dipraktekkan dalam sikap hidup yang nyata. Kata kasih memang terdengar begitu manis di bibir dan sangat mudah untuk diucapkan. Nah, jika dari mulut seseorang tersebut, misalnya dia masih suka mencibir, suka menghina orang, suka menggosip orang lain dan sebagainya, apakah itu sudah disebut telah melakukan kasih, Bapak Ibu? Belum lagi
sesuatu yang dilakukannya dalam tindakan sehari-hari terhadap orang lain. Misalnya seperti terhadap temannya, dia tidak berlaku adil, dia mengambil hak orang lain, dia begitu sangat serakah, dan sebagainya. Apakah itu sudah dikatakan telah melakukan kasih? Dalam Alkitab, berdasarkan kriteria Rasul Paulus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu yang dikatakan menurut Alkitab berdasarkan kriteria Paulus, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, bisa Bapak Ibu baca di sana. Nah, sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 13, kasih itu mau mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Kasih mau mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Ini yang dikatakan oleh Yesus dalam pembacaan kita. Nah, bagaimana Yesus menggambarkan kasih yang dia miliki bagi kita sebagai muridnya? Yohanes 15 ayat 9a, di sana dikatakan, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihimu, mengasihi kamu. Bapa mengasihi putra, dan karena itu menunjukkan kepadanya, aku juga mengasihimu. Bapa mengasihi putra, karena itu menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dia lakukan. Dalam Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi putranya dan telah meletakkan segala sesuatu di tangannya, dikatakan juga di sana. Nah, di ayat 9a ini Tuhan kita menyatakan bahwa kasihnya bagi setiap muridnya berpola menurut kasih Bapa kepadanya. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku juga telah mengasihimu. Nah, Alkitab menunjukkan bahwa ini adalah kasih yang mengungkapkan diri dan berbagi diri. Nah, selanjutnya, apa yang Yesus perintahkan agar kita lakukan sebagai muridnya, dan bagaimana dia memerintahkan kita untuk melakukan ini? Dalam nas kita, Yohanes 15 ayat 9b sampai ayat yang ke-10, tetaplah dalam kasihku. Jika kamu menaati perintahku, kamu akan tetap dalam kasihku, sama seperti aku mematuhi perintah-perintah Bapakku dan tetap dalam kasihnya. Itu jelas dikatakan dalam nas kita ini. Nah, Tuhan kita menyatakan bahwa kita sebagai muridnya diperintahkan untuk tetap melanjutkan, artinya tetap dalam kasihnya. Kita bandingkan Yudas 20 ayat 21. Nah, selanjutnya dalam ayat yang ke-10 lebih eksplisit menyatakan bahwa sebagai murid kita harus tetap di dalam kasih Kristus, menaati perintah-perintah Kristus. Dan ketaatan tidak membawa kita ke dalam perjanjian kasih. Dan ketaatan tidak membawa kita ke dalam perjanjian kasih karunia dan menjadi kewarganegaraan dalam kerajaan Allah. Jadi ketaatan bagaimanapun adalah kewajiban, perjanjian, dan kewarganegaraan dalam kerajaan Allah. Nah, lebih jauh lagi Tuhan Yesus dengan murah hati memberi kita semua yang kita butuhkan untuk memenuhi kewajibannya ini, yaitu penyediaan Roh Kudus-Nya dan kasih karunia-Nya. Nah, selanjutnya lagi, apa salah satu alasan mengapa Tuhan kita Yesus Kristus memerintahkan kita untuk menaati perintah-perintahnya ini?
Kita bandingkan tadi dalam Yohanes 15 ayat 11a lagi. Di sana dikatakan Tuhan kita, Yesus, memerintahkan kita untuk membuat ketaatan kepadanya karena ketaatan seperti itu adalah sumber sukacita baginya. Sumber sukacita baginya. Ketika Tuhan kita berbicara tentang sukacita berada di dalam kita, Dia mengacu pada fakta bahwa ketaatan kita membawa sukacita baginya. Para murid yang setia dan patuh adalah sumber sukacita bagi Kristus. Nah, apa alasan lain lagi Tuhan kita Yesus memerintahkan kita untuk menaati perintah-perintahnya? Dalam Yohanes 15 ayat 11b, di sana juga dikatakan bahwa sukacitamu mungkin lengkap. Tuhan kita Yesus melanjutkan memerintahkan kita untuk membuat ketaatan kepadanya. Karena ketaatan seperti itu juga merupakan sumber sukacita bagi kita. Dan Alkitab mengajarkan bahwa jalan ketaatan menuntun pada sukacita. Kita bandingkan dengan Roma 14 ayat 7, di sana dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebaliknya ketidaktaatan pada akhirnya mengarah pada kesengsaraan. Ini juga kita bandingkan dalam Amsal 13 ayat 15b. Nah, perintah khusus lagi yang kita lihat di sini, apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Sana dikatakan perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memusatkan perhatian kita pada satu perintah khusus, satu cara khusus. Kita harus memberikan ketaatan kepadanya. Jadi perintah untuk mempraktikkan kasih persaudaraan. Nah, seperti apa cinta persaudaraan ini, Bapak Ibu? Apa bentuknya? Nah, itu harus berpola menurut kasih Tuhan itu sendiri bagi kita. Kasih Tuhan bagi kita adalah kasih pengorbanan. Ya, kasih pengorbanan. Jelas dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13. Jadi kasih untuk saudara dan saudari kita di dalam Kristus dapat berarti pengorbanan. Entah itu pengorbanan waktu kita, pengorbanan kenyamanan kita, pengorbanan kepentingan pribadi kita, pengorbanan dalam rencana dan keinginan kita, pengorbanan dalam sumber daya kita. Nah, kasih kepada saudara dan saudari kita di dalam Kristus bisa berarti pengorbanan harga diri kita. Roh kita yang terluka, rasa kemarahan moral kita terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap kita saat kita mengampuni mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Kita bandingkan juga dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Tampaknya kasih Tuhan itu menuntut. Kasih Tuhan itu menuntut. Itu penuh dengan roh dan janji. Namun itu hanya berarti bahwa Dia mengasihi semua orang dengan cara yang sama tanpa syarat. Nah, oleh karena itu kita perlu menaati perintahnya, yaitu untuk mengasihi orang lain dalam keadaan apapun mereka berada. Nah, jenis kasih ini akan memberi kita sukacita. Bukan hanya sukacita yang sederhana, tetapi perasaan bahagia yang terdalam karena memiliki Yesus Kristus di dalam diri kita. Nah, merupakan pemenuhan dan kesenangan yang lengkap berada di hadirat Tuhan. Nah, jadi kasih ini akan membuat kita menghasilkan buah yang kaya yang akan ada selamanya.
Karena tadi dikatakan hidup dalam kasih dan berbuah katanya. Nah, kasih tanpa berbuah, hanya kata-kata itu tidak ada artinya. Tapi bila kasih itu dapat berbuah, itu yang bisa memberi arti dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Tuhan ingin kita berkomitmen dan selalu menemukan cara baru untuk terus menyebarkan kasih-Nya. Kita dapat melakukannya karena dengan melakukan itu, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia ingin setiap orang berada, setiap orang bersatu satu dengan yang lainnya. Dia juga mengundang kita untuk berdoa sebagai pengakuan atas kasih-Nya kepada semua orang. Nah, selanjutnya dia juga berkata bahwa Allah Bapanya mengasihi dia dan bahwa Dia mengasihi kita masing-masing dengan cara yang sama seperti Allah mengasihi kita. Jadi kasih membuat kita bahagia. Jadi kita harus mengasihi orang lain seperti Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita. Maka kita akan benar-benar bahagia dan memiliki sukacita di dalam hati kita. Yesus memilih kita. Dia menyebut kita adalah sahabatnya, Bapak Ibu Saudara, dan memberitahu kita segala sesuatu tentang Allah Bapanya, karena Ia sangat mengasihi kita. Dia ingin kita menjadi baik dan penuh kasih kepada semua orang, bahkan kepada musuh kita sendiri. Paling aneh ajaran orang Kristen, kasihlah musuhmu. Mungkin seperti itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini adalah satu perintah yang Dia ingin kita ikuti. Mengasihi satu sama lain seperti aku mengasihimu. Nah, apakah mengasihi orang mudah dilakukan setiap saat, Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak. Dan Yesus menyadari fakta itu. Tetapi Dia ingin kita untuk selalu berpikir tentang betapa Dia mengasihi kita. Dan kemudian mencoba untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama, bahkan ketika itu sulit sekalipun untuk kita lakukan dan praktekkan. Kita dapat meminta bantuan hanya kepada Dia yang selalu bersama kita dan akan memberi kita keberanian dan kekuatan untuk mencintai bukan hanya orang lain tapi juga diri dan keluarga kita. Nah, bagaimana kita mempraktekkan kasih ini, Bapak Ibu? Mungkin dari rumah tangga kita dulu. Bagaimana suami mengasihi istri, tidak menyakiti istri. Demikian juga istri tidak menyakiti suami. Bagaimana mengucapkan kata-kata yang penuh kasih, tidak kasar kepada pasangan hidupnya, tidak menyakiti pasangan hidupnya, baik dengan kata-kata, lebih-lebih dengan perbuatan nyata. Demikian juga kata dan perbuatan kita kepada anak-anak kita. Kita belajar dulu dari lingkup yang kecil, baru kita belajar keluar dalam lingkup yang besar. Karena luar biasa, Tuhan Yesus menyebut kita sahabat. Bahkan dikatakan sahabat, Dia mengorbankan diri. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan menyerahkan diri-Nya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Dia yang tidak berdosa menebus dosa kita manusia. Jadi ini yang menjadi tolak ukur bagi kita, agar kita bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan 2 orang anak kecil yang akan menerima baptisan kudus. Kita berbahagia bersama orang tua dan saksi karena bisa menyerahkan mereka untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Dan sejak hari ini mereka adalah anggota kerajaan Allah. Dan berbahagialah setiap orang tua yang sudah menyerahkan anaknya dalam baptisan kudus.
Ajarkanlah kasih tadi dari sejak kecil kepada mereka. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk pada doa syafaat, nanti akan bersama kita ucapkan doa Bapa di akhir doa syafaat ini. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan ucapan syukur boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Walaupun kami seringkali merasa seperti Tuhan meninggalkan kami, seperti Tuhan tidak peduli kepada kami. Bahkan ketika kami berputus asa dan hampir hilang pengharapan, tapi begitu nyata kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan tetap menopang, menguatkan, menghibur, dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Terlebih di tengah pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Betapa kami tetap boleh merasakan lawatan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tetap mampukan kami untuk datang beribadah bagi kami yang dimampukan untuk dapat datang ke tempat ibadah ini. Maupun bagi saudara-saudara kami dan jemaat yang tidak dapat hadir dan hanya mengikuti secara online. Tapi kami bersyukur Tuhan, pandemi ini tidak membuat kami kehilangan harapan, tapi justru kami tetap memiliki semangat dalam iman pengharapan kami. Kami tetap dimampukan untuk bisa beribadah, baik secara offline maupun online, seperti kami ada saat ini. Ini adalah bukti nyata tetap kemurahan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Ya Bapa Surgawi, biarlah firman-Mu yang hidup ini tadi boleh menguatkan iman dan pengharapan kami. Bagaimana kami mampu menerapkan kasih yang sempurna ini. Sebagaimana contoh dalam ilustrasi seorang pemuda yang hanya berdiam diri memahami kasih itu di lubuk hatinya, tetapi dia juga mempraktekannya dalam sikap hidup yang nyata. Dan demikian juga kasih dan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah kasih itu tidak hanya kami terapkan dalam kehidupan keluarga kecil kami saja ya Tuhan. Lebih-lebih kami bisa berbagi kasih kepada orang lain. Ketika Tuhan percayakan kami lebih berkat Tuhan dalam hidup ini, kami bisa berbagi bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menaikkan rangkaian syafaat kami Bapa. Kami berdoa buat gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Tuhan boleh memberkati GKE agar tetap eksis, mampu berjalan dan melaksanakan tri panggilan gereja. Itu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Lebih-lebih ketika sinode umum yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala persiapan. Diberkati ketua sinode kami yang dalam masa pemulihan, agar diberikan kekuatan, kesehatan, secara fisik, jasmani, dan rohani. Demikian juga bagi para panitia yang mempersiapkan sesuatunya, biar mereka juga dimampukan, diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mampu melaksanakan sinode umum ini dengan baik dan lancar, sehingga penata layanan ke depan lebih baik lagi dari saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi seluruh hamba Tuhan, baik para pendeta, penginjil, penetua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, siapapun yang melayani di ladang Tuhan. Pakailah kehidupan kami sekalian untuk menjadi alat di tengah-tengah umat-Mu, sehingga nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Dan setiap mulut nanti akan mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan setiap lutut akan bertelut bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Juru Selamat yang hidup itu. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang janda, duda, anak yatim piatu, fakir miskin, mereka yang terpenjara, tersisih, terlupakan, kaum jompo, lansia. Biarlah Tuhan juga hadir dalam hari-hari kehidupan mereka, memberikan kekuatan, pengharapan, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memampukan mereka tetap bertahan di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami tidak lupa berdoa untuk pemerintahan
kami Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya diberkati Bapak Presiden serta jajarannya, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun mereka berada, dan melaksanakan tugas dan pekerjaan tanggung jawab yang dipercayakan rakyat kepada mereka. Mereka diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan imun tubuh yang kuat, sehingga di tengah pandemi ini juga mereka mampu tetap melaksanakan keadilan dan pemerataan di segala tempat dan segala sektor bidang lainnya. Secara khusus untuk pemerintahan kami Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya, diberkati gubernur beserta wali kota, sehingga mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan masyarakat dan rakyat, khususnya Kalimantan Tengah, kepada mereka, sehingga keadilan, pemerataan, bahkan rasa aman boleh kami rasakan di mana-mana tempat. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam masa-masa tumbuh kembang mereka, dalam mereka menyelesaikan pendidikan mereka dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Bapak, berkati tumbuh kembang mereka, berkati dunia pendidikan mereka, sehingga cita-cita, doa, dan harapan orang tua boleh tercapai. Terima kasih Bapak Surgawi. Tidak lupa saat ini secara khusus kami berdoa bagi penata layanan Majelis Jemaat GKI Galilea. Kiranya diberkati badan pekerja harian dari ketua, wakil, sekretaris bendahara, para pendeta pelayanan, dan juga penetua diakon yang bersama-sama bertugas dan melayani jemaat-Mu. Mampukan kami untuk bekerja sama dengan baik, dan mampukan kami untuk tetap melakukan pelayanan yang terbaik di tengah pandemi ini, sehingga jemaat-Mu boleh tetap terlayani, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengarkanlah seru doa kami yang hanya kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, sebelum kita masuk pada sakramen baptisan kudus dan Bapak Ibu saksi yang akan membawa anaknya yang ke depan, kita akan dengar puji-pujian dari Bapak Elkana. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Salam. Sebelum saya melantunkan lagu ini adalah merupakan sebuah idul yang menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa menggetarkan bagi umat yang sedang bimbang atau ragu. Saya korelasi dengan nas bacaan Mazmur 98, yaitu saatnya bahwa penyelamatan itu sudah dekat. Dan juga sebagai kesaksian dari Ibu Pendeta tadi yang diambil dari Yohanes 15, supaya saling mengasihi. Ibu Bapak sekalian, lagu ini memang sangat jarang dibawakan. Memang lagu ini sebelum pandemi pernah saya bawakan lagu ini. Nah, baru kali ini saya akan mencoba mengisi di saat-saat pandemi, di saat-saat kita dibelenggu oleh perasaan takut. Tapi apa yang dikatakan di dalam Nas 15, Yohanes 15, yaitu perintah supaya saling mengasihi. Saya mencoba mengangkat lagu ini, meskipun lagu ini jarang diangkat, ada waktu-waktu tertentu. Silakan, Pak. Lembaga das menerjang, aku lari padamu. Juru selamat, tolonglah dan pandukan hidupku hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Hanya
sajaya tetap sumber pengharapanku. Biar aku kau letak di naungan sayapmu. Kristus kau andalanku, sumber hidup yang esa. Kau pelita yang sembuh, Kau suci dan benar, aku ini berjalan, walau hidupku cemas, penuh anugerah. Kau penuh anugerah. Amin. Terima kasih. Silakan Bapak, Ibu, dan saksi maju ke depan. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13-16 yang demikian bunyinya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah kepada mereka. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus, dan sucikanlah dia sehingga menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya ia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti yang pengakuan kita, iman kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Allah yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Hendersius Peter Paro, saya membaptiskan saudara dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Jonathan Cornelius Narang, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, dan menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mengucapkan doa syukur. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan puji kepadamu. Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami dari Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapak, Ibu, dan anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi, dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah Bapak, Ibu, dan anak-anak ini, sehingga mereka bersama dapat memiliki hidup yang kekal itu,
sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan saksi, kami menasehati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Silakan. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada jemaat yang ada di gedung gereja Galilea, dipersilakan untuk memasukkan persembahannya ke dalam kotak-kotak persembahan dengan menggunakan amplop yang telah disediakan. Sedangkan bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Galilea setiap jam kerja atau dapat juga ditransfer via rekening Bank Kalteng. Nats, pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga. Kami tahu dan kami menyadari penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan menyadari Tuhan bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja. Kami juga bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya dapat menjadi kekuatan dan rema yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Bapa di surga, jika sebentar kami hendak memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut dengan kerelaan hati. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat digunakan untuk memperluas gereja dan pelayanan-Mu. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 264, bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Apa arti ibadah
Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan Bapak Ibu duduk untuk mengambil saat teduh.